Pendidikan. Sarjana Universitas Dongjiang. Licik sekali, sengaja sebut Universitas Dongjiang. Alma mater yang selalu didonasi Bos Gu, tinggal Karang. Cerita kenalan lama, punya anak tak terduga. Sempurna sekali. Tanya apa tulis apa. Nak, paman tanya. Makanan favoritmu apa? Kentang goreng dan es krim. Kalau kamu suka main apa? Robot programming dan permainan detektif. Paman tanya lagi. Kartun favorit kalian apa? Sayang, di rumah suka nonton kartun apa? Apa ya? Crayon Shinchan. Bagus. Masih ada satu pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Tujuan kalian daftar apa? Banyak banget tanyaannya. Dari antre sampai wawancara sudah 5 jam, maaf ya. Kami nggak mau lanjut, cuma 500.000, anjing aja nggak mau. Kalian pikir 5 juta mudah didapat? 5 juta. Mama, uangnya kebanyakan. Tang-Tang nggak bisa jalan. Kita beli istana pakai uang ini yuk. Mama, aku mau beli istana besar sama 10 robot programming. Tadi wawancara sampai mana tuh? Tadi aku bilang, anjing aja gak mau. Aku mau. Anjing nggak mau, aku yang mau. Aku sama anjing berebutan mau. Papi ganteng, 5 juta itu pakai cek atau transfer? Papi ganteng, lu jago banget. Aku bisa jadi adik lu nggak? Ini nggak bener urusannya. Duduk sini. Pertanyaan terakhir. Tujuan kalian daftar kali ini apa? Jelas buat gue dong. Tang-Tang sama Goku. Udah umur sekolah. Hidup enak. Jawabannya terlalu polos nih. Bos bakal terima? Kerjasama yang menyenangkan. Bos maksudnya. Yang cari duit paling gampang dikendaliin. Deal. Papi ganteng tenang aja, nanti pas kita masuk. Pasti bikin nenek senang biar cepat sembuh. Iya, nenek pasti seneng lihat kita. Kalian berdua nanti ketemu nenek, harus manis ya. Jangan lari-larian, ngerti nggak? Engerdi. Ayo. Tante, aku ngejar kakak si Chu udah 6 tahun. Dia aja belum pernah pegang tangan cewek, masa iya? Tiba-tiba ada 2 anak gitu? Santai aja, tante ada cara. Tante pasti carikan jalan biar lu nikah sama keluarga Gu. Nenek. Cucu-cucuku sayang udah pulang, WKWKWK. Waduh mbak, jangan buru-buru dong. 2 anak ini asalnya nggak jelas. Nggak aneh tuh? Nak, cepet bilang, orang tua kalian. Kenal gimana? Tante. Anaknya baru aja pulang. 6 tahun lalu, papi nyelamatin mama di Universitas Dongjiang. Jadi Tuhan kasih kita ke mama. Tenang aja. Aku udah latihan sama Tang-Tang Goku. Dijamin lancar jawabnya.
Oh, ternyata udah disiapin dari awal, aku yang kebanyakan mikir. Sepeleberi te kepada ibu mertua. Ibu, silakan minum teh. Anak yang baik, menantuku. Bibi, silakan minum teh. Anak liar dari keluarga kecil, berani menyaingi keponakanku. Untuk menjadi nyonya muda keluarga Gu. Aduh. Kenapa kamu tidak bisa memegang teh dengan stabil? Kamu sengaja ingin membakarku, ya? Bibi, Sayang, kenapa bisa begini? Aku baru saja masuk, Bibi sudah ingin membakarku. Apa karena statusku rendah? Tidak pantas masuk keluarga Gu? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu tidak bisa memegang teh dengan stabil, berani menyalahkan bibiku. Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Nenek, saat Tang-Tang baru masuk, mereka sudah bersikap kasar. Apa mereka tidak suka Tang-Tang? Aku tidak begitu. Tang-Tang, Gua. Kalian adalah harta berharga nenek. Siapa yang berani tidak menyukai kalian, ya? Ibu tahu kamu anak baik, bibimu hanya cepat bicara. Dia tidak bermaksud begitu, kita kan satu keluarga. Ini adalah jalan warisan keluarga kita. Ayo, ibu pasangkan untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Gu. Terima kasih, Ibu. Ibu harus menjaga kesehatan. Ya, baik. Ibu, katanya ibu sakit parah? Kok aku lihat lebih segar dari sebelumnya? Wah, hari ini melihat cucu yang baik. Dan menantu yang baik, mana mungkin sakit? Oh ya, 3 hari lagi, kita akan adakan pesta keluarga, hahaha. Tang-Tang, Gua. Nenek sudah siapkan banyak camilan dan mainan. Ada juga robot kecil. Ayo, main dengan nenek, ya? Ayo. Main yak. Aktingmu benar-benar membuatku terkesan. Bos, pekerjaan 5 juta ini pasti membuatmu merasa uangmu tidak sia-sia. Dasar anak kecil, berani membuatku malu di depan umum. Bibi, 2 anak ini pasti bukan. Anak kakak cu. Dengan 2 helai rambut ini, kita bisa tes DNA. Nanti, saat pesta pengakuan, kita akan membongkar aibnya. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa tetap tinggal di keluarga Gu. Nona Wewe benar-benar gadis terhormat. Baru pas kalau Tuan Gu menikahinya. Ya, tapi siapa sangka tiba-tiba muncul tunangan yang tidak jelas. Cantik sekali. Anak-anak itu mirip sekali dengan Tuan Gu. Bosku, ini cincin berlian khusus yang Anda pesan untuk istri. Wah, Tuan Gu sangat menyayangi istrinya. Aku sangat marah.
Tenang, hasil dari rumah sakit akan segera keluar. Asalkan anak itu bukan miliknya. Semua bisa berubah. Dua anak ini ternyata benar-benar enak hendang tuanku. Bagus, sekarang nenek bisa tenang. Aku harus segera memberikan laporan tes ini ke tangan nenek. Cium dong, cium dong. Sudah, jangan bercanda. Banyak orang yang lihat. Jangan menyulikan kakak cucu. Sanggup bahagia, akhirnya mereka bersatu. Bodoh. Kenapa gugup? Jika dia dan anak-anak itu benar. Sudahlah. Apa yang aku pikirkan? Tapi kenapa? Perasaan berdebar ini begitu familiar? Gadis liar ini. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan kakak si Chu. Dia Bernie. Teng teng guo guo. Nenek, Hahaha, cucuku yang manis. Ibu. Dokter Wang. Bagaimana kondisi ibu? Selamat tuanku, penyakit nenek sudah jauh membaik. Ini berkat dua anak kecil ini. Asalkan hindari emosi berlebihan dan istirahat yang cukup. Pasti bisa hidup panjang. Wah, teng teng guo guo ku. Kalian benar-benar pembawa keberuntungan nenek, hahaha. Lihat apa yang kalian suka, makanlah sepuasnya. Ayo pergi. Jangan lari, nanti jatuh. Bu, kami duluan ya. Silakan. Selamat ya. Selamat, Nyonya. Makanan favoritku, kentang goreng dan es krim. Bos, ini semua sengaja Anda siapkan? Iya, anak-anak suka, harus disiapkan. Kamu juga makan. Terima kasih. Makan pelan-pelan, kalian berdua. Bos, Anda juga tidak makan seafood? Oh, aku alergi seafood. aku dan Tangtang juga tidak bisa makan seafood. Kalau makan seafood, wajah akan muncul banyak bintik merah kecil. Aku tidak alergi. Tapi Tangtang Koko alergi. Jangan-jangan, itu warisan dari pria itu? 6 tahun lalu. Pernahkah Anda pergi ke Universitas Dongjiang? Bosku. Direktur Hua Sheng terus meminta untuk bertemu Anda. Tangtang kuo-kuo. Ayah sibuk dulu, kalian lanjut makan. Sampai jumpa, Ayah. Makanlah. Nona Chin. Sepupu, ada apa? Katanya, kamu lulusan terbaik Universitas Dongjiang. Coba tunjukkan kemampuanmu pada kami. Aku belajar seni, bukan pertunjukan. Kamu suruh main, aku harus main. Aduh, jangan begitu dingin, kita semua keluarga. Bersama-sama merayakan suasana, kenapa tidak? Ayo. Tidak baik Mama dihina. Cepat beritahu Nenek. Dia, entah pakai cara apa, hamil lalu naik jabatan. Cuma burung liar yang ingin menempel pada keluarga kaya.
Bermain piano saja tidak bisa, apalagi membaca not balok. Pasti tidak hafal semuanya. Lulu, kamu sudah menikah dengan keluarga Gu. Harus belajar beradaptasi dengan masyarakat kelas atas. Hal kecil ini tidak sulit bagimu, kan? Benar. Kalau tidak punya kemampuan seperti ini, sulit untuk mempertahankan. Hei Tai Shichu. Selesai. Berhenti. Wei, Lulu tidak mempersiapkan apa-apa. Jangan menyusahkannya lagi. Menantu, kemarilah, abaikan saja mereka. Masalahmu yang kacau itu sudah kuselidiki. Wanita tak tahu malu. Bawa dua anak, masih ingin jadi burung phoenix di dahan tinggi. Sepupu. Kalau mau aku mainkan piano, boleh saja. Tapi harus ada taruhannya. Kalau aku main lebih baik darimu, kau harus berikan kalung ini padaku. Lalu minta maaf di depan umum. Bagaimana? Baik. Kalau kau kalah, kau yang berlutut dan... Sepakat. Silakan, Nyonya Gu. Menantu, ini. Apa yang kau lakukan? Phoenix tak perlu bertengger di dahan. Langit luas sudah cukup. Ada yang berkalung berlian. Tapi tak bisa sembunyikan kemiskinan hati. Kemampuan main pianonya setara tingkat internasional. Tak disangka Nona Qin benar-benar menyimpan keahlian. Wanita ini. Cao Lu, kau adalah jenius piano yang langka. BK Conservatory of Music sudah mengirim surat penerimaan magister. Kau benar-benar mau berhenti sekolah? Sayang sekali. Terima kasih, guru. Tapi aku ingin melahirkannya dulu, baru mengejar mimpi. Mimpi bisa ditunda, tapi anak tidak. Baik. Berikan kalungnya, jangan paksa aku mengambil sendiri. Wah. Ini perhiasan high-end Cartier. Minimal 2 juta. Wah, uang wanita bodoh ini mudah didapat. Hei, jangan pergi. Kau belum berlutut. Sang memelukan, ini akan menjadi tontonan menarik. Mau mengganggu orang, sekarang dapat masalah besar. Sudahlah. Hari ini pesta keluarga Gu, aku tak ingin membuatnya buruk. Asal kau ingat pelajaran ini. Jangan ganggu aku lagi, kali ini aku maafkan. Santun, tegas, tidak rendah diri, mirip aku dulu. Keren sekali, dia putri keluarga mana? Ora, wawasan, kenangan ini, pasti bukan. Anak perempuan biasa. Penipu tak tahu malu, anakmu bukan. Anak kakak Sherchu. Wanita ini, dia keponakan kandungku. Dia adalah putri keluarga Lin. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Nenekku. Dia bukan wanita kakak Shichu. Aku sudah periksa, dia cuma penipu.
Datang ke keluarga Gu hanya untuk menipu uang. Dia dikeluarkan dari universitas sebelum lulus. Dia cuma wanita murahan yang bisa diperkosa sampai hamil. Dan tes DNA kedua anak ini sudah aku lakukan, laporannya akan segera keluar. Sial, dapat 5 juta ini susah banget. Gak dapat uang gak apa, tapi kalau acaranya berantakan dan bikin Tante Gu sedih. Gimana ini? Sudah, Lin Weiwei. Ini bukan tempatmu untuk berulah. Kakak Chu, kamu tahu Akila Yang. Sanggaman Sentemu, jangan tertipu wanita jahat ini. Laporannya tinggal 1 menit lagi, nanti aku akan laporkan polisi. Tangkap semua penipu ini. Mama aku takut, mama aku gak mau ditangkap. Jangan takut, ini salah Mama. Bukan salah kalian. Apapun yang terjadi, Mama pasti akan melindungi kalian. Bu, jangan dengarkan omongannya. Lin Weiwei ingin masuk keluarga Gu, ambisinya. Ibu belum tahu? Yan Tengku. Bu, Nenek, jangan takut, Teng di sini. Nenek harus baik-baik. Anak yang baik sekali. Kenapa bukan cucuku? Ya Tuhan. Sampai kau mau menyiksaku? Bu, Hasil tes DNA sudah keluar. sial. Mereka berdua gak peduli kondisi ibu, begini terus. Pasti kambuh sakit jantungnya. Bu, jangan dengarkan fitnahan orang. Ini nanti akan kujelaskan. Nenek, lihat sendiri. Nyonya. Laporan tadi ITU palsu. Ini baru hasil tes DNA asli bos Gu. Ibu, dokter. Chin Chao Lu, kamu kenapa hilang? Manfaatkan anak untuk menipu nyonya tua. Bikin nyonya tua sampai sakit begini. Nanti juga masuk penjara. Tangkap SI penipu ini dan 2 anak kesel ini. Semuanya ditahan. Berhenti. Akhirnya Tuhan memberkati aku. 2 anak ini adalah keturunan keluarga Gu. Apa? Jangan-jangan orang 6 tahun lalu itu dia? Ini mana mungkin? 2 anak ini. Benar anak keluarga Gu. Kedepannya, kalau ada yang berani tidak menghormati, jangan salahkan nenek tua ini kejam. Anak baik, kamu pahlawan keluarga Gu. Ini semua ibu siapkan untukmu, ambil. 2 properti ini, beberapa hari lagi ibu antar kamu urus balik nama. Astaga, keluarga Gu memang keluarga kaya raya. Langsung keluarkan puluhan juta. Ratusan juta. Inikah yang disebut ibu dimuliakan karena anak? Teng gue tua, sini. Nenek pasang gembok emas. 1 orang 1. 2 anak ini kembali ke keluarga Gu.
Mulai sekarang, selamat sentosa, jauh dari mara bahaya. Terima kasih nenek. Kamu. Benar ayah anak-anak? Likian sudah tahu. Li Wei menyuruh orang ke rumah sakit. Periksa DNA, jadi aku suruh dia siapkan. Laporan tes DNA palsu. Bukti anak dan foto. Adalah anak kandungku. Jadi laporan itu palsu? Tentu palsu, persiapan ini sudah kuatur dari jauh-jauh hari. Ternyata palsu. Ya juga. Mana mungkin kebetulan begini? Ah, aku kira ayah ganteng benar ayahku. Buat aku senang dulu. Benar-benar mengecewakan. Bos, berkat persiapanmu yang matang, kalau tadi nenek sampai dirawat karena serangan jantung gara-gara kita, pasti hati kita tidak akan tenang. Tenang, meskipun ini palsu. Aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Terima kasih, bos. Wah, besarnya, aku bisa tidur ditemaninya malam ini. Teng teng tidak takut lagi. Wah. Astaga, ini ternyata chip model terbaru. Dengan ini, Kuo bisa mendesain sistem pemrograman yang lebih canggih. Terima kasih, bos. Tidak menyangka kamu begitu perhatian. Bahkan menyukai kesukaan anak-anak. Anak-anak itu sangat lucu. Ini yang pantas mereka dapatkan. Apalagi, sekarang kita satu keluarga. Ayah baik sekali, Tang Tang sangat suka. Benar, Kuo juga suka. Ibu, ayah ini yang kami mau. Sayang, jangan ngomong sembarangan. Ini akan membuat pamanmu risih. Ayah kandung kami itu jahat sekali. Makanya kami tidak mau dia. Ayah ganteng ini lebih baik. Aku dan adik sama-sama suka. Benar, kami berhak memilih ayah sendiri. Ayah kandung kalian. Benarkah dia sangat jahat? Ibu, barang-barang ini berat sekali, ibu pasti capek. Andaikan ayah ada di sini, ayah sebenarnya. Kapan pulangnya? Ibu juga tidak tahu ayah kalian di mana. Tapi ibu akan berusaha keras, tanpa bergantung pada pria, untuk memberikan hidup terbaik untuk kalian. Sayang, ada sesuatu yang belum ibu beritahu. Sebenarnya, ibu yang tidak mau ayah kalian lagi. Karena dia sangat jahat kepada ibu, dia benar-benar brengsek. Oh begitu rupanya, ayah jahat memperlakukan ibu tidak baik. Kalau itu aku juga tidak mau. Kami cukup punya ibu saja. Kuo akan cepat besar dan melindungi ibu. Kalian berdua kok baik sekali ya. Sungguh seperti batu tertimpa tangga, seharusnya bilang saja. Ayah mereka pergi keluar angkasa. Anak sendiri ya tanggung sendiri. Dia memang brengsek. Dan juga brengsek yang tidak bertanggung jawab. Benar, dia juga. Sudahlah, sudahlah. Aku tahu ayah kalian itu orang jahat. Sudahlah sayang, jangan sembarangan mengaku ayah. Jika ingin menjadi ayah kalian, aturan pertamanya adalah harus saling mencintai dengan mamimu, aku, mengerti? Mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, cepatlah tidur. Ayo pergi. Bos, sudah larut, istirahatlah, selamat malam. Selamat malam.
Mama bilang, hanya orang yang saling mencintai dengannya yang bisa menjadi ayah kami. Kalau begitu, kita harus mempertemukan ayah dan mama. Ini titik Bai Hui, pijat ini bisa bikin hati senang. Ini titik Hegu. Haha, bagus sekali. Ada kuo-kuo dan tang-tang. Kalian berdua tabib kecil ini, nenek jadi segar bugar. Tidak ada penyakit sama sekali. Kenapa waktu aku kecil tidak pernah dipuji seperti ini? Kamu mana bisa disamakan dengan mereka berdua yang manis. Sudah besar masih cemburu sama anak-anak. Bu, makanlah buah. Ayah, Kalian berdua, belajar dari mana lagi ini? Ilmu setengah-setengah seperti ini. Ini bukan sembarangan belajar, aku dan Kuo-Kuo sudah cari banyak referensi. aduh, aku ini dapat berkah dari beberapa kehidupan. Bisa punya cucu yang begitu baik. Shichu, acara pengakuan keluarga kita sudah selesai. Pernikahanmu dengan Chaolu juga harus segera direncanakan. Ini, Tenang, ada aku. Bu, sebenarnya pernikahan tidak terlalu penting. Yang penting kita keluarga bisa hidup bahagia bersama. Aku sudah merasa sangat bahagia. betul. Gus Shichu, apa kamu selama ini tidak baik ke Lulu? Kenapa dia sampai belajar mengalah seperti ini? Sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Gu. Ada ibu yang membelamu. Kalau dia berani menyakitimu, bilang saja, ibu yang akan menghajarnya. Ini yang kamu sebut membantuku? Bu, begini, Shichu sebenarnya sangat baik padaku. Aku sangat bahagia bersamanya. Baguslah. Harus pilih hari baik, pernikahan ini harus diadakan. Kamu telah mendidik dua anak yang baik untuk keluarga Gu. Keluarga Gu harus menjemputmu dengan upacara megah dan mempersuntingmu dengan meriah. Aku sudah berusaha. Chin Chaolu, jangan bermimpi masak keluarga Gu. Istri Gu Shichu. Hanya boleh aku seorang. Dia cuma bisa naik karena melahirkan anak kembar. Berikan ini untuk kakak Shichu minum. Malam pertama, tak perlu khawatir tidak hamil. Tidak bisa masuk keluarga Gu? Shichu Lila ya? Cepat minum selagi hangat. Operasi Cinta Mama Papa resmi dimulai. Aku sudah hack sistem keamanan villa, sekarang bisa kontrol seluruh listrik dan CCTV villa. Bagus. Aku cari Mama, kamu cari Papa, bergerak terpisah. Yeah. Shichu sudah minum obatnya. Asalkan aku bisa mendapatkannya malam ini. Chin Chaolu dan dua anak ITU harus pergi. Chin Chaolu. Sudahlah. Nona tidak mau berdebat dengan burung hina sepertimu. Lagi pula, kamu dan dua anak itu segera akan diusir dari keluarga Gu, kembali ke kumuh. Mama gua daihina. Berani hina Mama? Akan kuperlihatkan kehebatanku. Burung hina masih dilindungi, lebih baik dari merak sombong. Yang tidak ada yang peduli. Kamu, Sepupu, jangan lupa kamu masih berhutang sujud padaku. Jika berani hina anakku lagi, aku tidak segan memaksamu sujud minta maaf. Jangan sombong, jangan kira Shichu mensentaimu. Siapa tahu cara kotor apa yang kau gunakan sampai hamil? Anak? Siapapun bisa melahirkan. Baiklah sepupu,
Kalau begitu kau juga lahirkan satu. Aku pasti akan melahirkan. Malam ini aku akan hamil, lalu mengusir kalian. Dari keluarga Gu, Silakan nikmati karya kuo-kuo, ayam basah. oh. Oh. Alarm ini rusak. Rusaknya terlalu tepat waktu. Mama, bajumu basah. Nenek pelaikan yang baru. Aku antar kamu ganti. Mama, kena air dingin, harus mandi air hangat, kalau tidak, teng-teng akan sedih. Sudah tahu, si kecil yang cerewet. Mama masuk kamar papa, langkah pertama, sukses. Jillerinku. Hitung waktunya, sekarang obatnya seharusnya sudah bekerja. Shichu, kamu pasti sangat tidak nyaman sekarang. Maaf, membuatmu menunggu lama. Aku datang menyelamatkanmu. Wanita jahat. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Jangan lari. Tunggu aku tangkap, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Maaf, wanita jahat. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak rencana kami, jadi kamu harus tidur sebentar di ruang kerja. Ayah, lelah bekerja? Kuo-kuo bawakan air untuk ayah. Terima kasih, kuo-kuo. Maaf, ayah tampan, kuo-kuo tidak sengaja. Tidak apa-apa. Taruh di sini dulu, ayah akan membersihkannya nanti. Aku ganti baju dulu. Ayah dan mama akan bertemu. Misi berhasil. Sial. Baju lupa dibawa masuk. Tang-tang, kamu di luar? Tolong ambilkan baju untuk mama. Rasanya aneh. Tang-tang, itu kamu? Gugu Shichu, kenapa kamu di sini? Aku juga ingin tanya, Norakin. Kenapa ada di kamarku? Salah paham, semua salah paham. Aku pergi dulu. Tunggu. Bos, ada perintah apa lagi? Cuma mau keluar seperti ini? Aku diracun, bisa menyakitimu. Aku diracun. Sekarang juga. Bawa penawarnya ke kamarku, cepat. Aku juga pernah kena obat ini. Dia pasti sangat menderita sekarang. Aku bantu kamu. Jangan sentuh aku. Aku tidak waras sekarang, bisa membahayakanmu. Jangan takut, sudah kubilang, aku bantu kamu. Itu, mandi air dingin mungkin bisa membantu. Selama ini pakai baju banyak-banyak, tidak kelihatan ya. Tak disangka tubuhnya sebaik ini, sayang tidak jadi model pria.
Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kamu ini seperti menambah minyak ke api. Nona Qin, dari sudutmu ini, apa kamu tidak merasa aku sudah cukup kepanasan? Kamu, Nyonya tua, ada masalah besar. Apa yang terjadi sampai panik seperti ini? Bos Gu diracun dan dikunci di kamar. Cepat ambil kunci dan ikut aku menyelamatkannya. Ayo, ayo. Bos Gu, aku datang menyelamatkanmu. Hai, Ayah dan Ibu, progresnya sangat cepat ya. Aduh Wewe, aduh, cepat bangun. Bukannya seharusnya kamu diranjang si Chu sekarang? Ini bagaimana bisa? Samuel salah SI Robalistic ITU dan dua anak nakal ITU. Mengacaukan rencanaku dan membuatku seperti ini. Mereka bertiga, jangan harap bisa tenang. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Bos, tadi benar-benar maaf. Aku bersumpah. Aku benar-benar ingin membantu. Tak disangka malah memperburuk keadaan. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak berniat buruk. Dalam situasi seperti ini, kamu masih mau menemaniku, sudah sangat berani. Kamu benar-benar pria terhormat dalam situasi tadi. Kamu bisa tetap tenang. Mungkin, aku bisa lebih mempercayainya sedikit. Tolong bantu aku menyelidiki siapa yang meracuni. Baiklah, tenang saja. Pasti ku bantu kamu. Menemukan pelaku sebenarnya dan menghukumnya. Pelakunya sudah mempersiapkan diri. Tidak ada jejak yang bisa dilacak. Kamu dan anak-anak juga hati-hati. Mereka gagal sekali. Pasti akan mencoba lagi. Em. Aku sudah menghapus semua rekaman CCTV hari ini. Semuanya sudah kuhapus. Serahkan ke ayah aku kalau tembakannya. Bagus sekali, Ye. Sekolah Tangkang dan Guoguo. Sudah diatur, masuk sekolah hari Senin. Cepat sekali. Bagus sekali, Tangkang dan Guoguo. Masalah Eka selesai, berarti masalahku juga selesai. Beban pikiran. Ada apa yang gosong? Selesai. Maaf, bos. Aku hanya bisa merawat anak, merawat pria tidak berpengalaman. Kenapa melakukan ini? Bukannya ada pembantu di rumah? Ibu Liu izin, aku pikir. Kalau sudah berperan sebagai istri, harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Tapi ternyata gagal. Tanganmu tidak cocok untuk pekerjaan rumah. Apa maksud bos? Bilang aku bodoh? Si wanita lisik ini, menggoda syurcuku lagi. Aku tahu, kau mengorbankan sekolah demi anak. Jadi, aku sudah mendaftarkanmu ke Akademi Musik Hai Cheng. Jurusan piano. Aku hampir lupa mimpiku. Merawat anak memang penting, tapi jangan lupakan dirimu sendiri.
Terima kasih, bos. Walaupun aku tidak bisa menyetrika, tapi masak adalah keahlianku. Malam ini aku yang masak. Sebagai balasan untuk surat penerimaan ini. Baiklah. Shirchu hanya milikku, Semyo Perhatian ini. Seharusnya milikku. Qin Chaolu, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Tunggu saja. Daddy Mommy, sampai nanti malam. Sampai nanti, bye. Bersenang-senang juga di TK ya? Baik. Bye. Keluarga 4 orang yang sangat bahagia. Ayo. Setelah mengantar anak sekolah, sekarang mengantarmu. Kalau begitu, terima kasih, bos. Bos Gu, terima kasih sudah mengurus pendaftaranku. Tenang, aku tidak akan menyia-nyiakan bantuanmu. Aku akan belajar sungguh-sungguh, tidak akan mengecewakanmu. Jangan terlalu membebani dirimu. Yang penting kau bahagia. Keduanya sangat cocok. Pria tampan wanita cantik, pasangan yang serasi. Tidak bisa dibayangkan. Seperti apa rupa anak mereka nanti. Kalau begitu, aku duluan ya. Hati-hati. Dah. Kalau terus hidup bersama mereka seperti ini. Kayaknya enak juga ya. Bosku. Orangnya udah hilang. Kita pergi nggak? Naik mobil. Oh. Kamu kan Liu Xiao, dulu sekolah di Dongda. Bang, ini kamu lagi punya utang cewek ya, sampai dicariin ke sini. Kayaknya pesona bang nggak berkurang dari dulu ya. Qin Chaolu, Kino Kan? Qin Chaolu. Bukan yang dulu kita kasih obat terus kabur itu? Nggak tahu udah dijebol murid mana. Katanya sih udah keluar sekolah. Ternyata, dua anak Qin Chaolu itu. Pasti bukan anaknya Shirchu. Qin Chaolu, dulu aku nggak pernah dapetin dia. Aku selalu ngerasa nyesel. Kamu kenal dia? Nggak cuma kenal. Dia bawa dua anak, pura-pura jadi anak. Direktur grup Gu. Direktur grup Gu, Gu Sichu. Peraninya dia, Perani nipu dia. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Aku bantu kamu selesaikan penyesalan dulu. Kamu bantu Gu Shirchu user Penepo ini. Beri grup Gu utang budi. Gimana? Coba dengerin. Oh, kamu. Ngapain takut banget, teman sekelas? Aku sih cari kamu nggak ada urusan. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak ada yang perlu dibahas. Wajah. Minggir. Pengen pergi ya, oke. Kalau gitu aku cuma bisa main-main sama dua anak kamu. Tang kuo. Kamu mau ngapain? Aduh. Aku kan udah bilang. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Kamu nggak mau. Aku ikut kamu. Jangan sakiti mereka berdua. Bosku. Orangnya udah pergi semua, Nonakin mungkin. Pulang sendiri. Ayo pergi.
Hei tai, hei tai. Mataku. Dasar anak kecil. Kami akan tunjukkan teknik cambuk kami berdua. Tunggu sampai aku menangkap kalian. Lihat bagaimana aku menghukum kalian. Tangkap. Sini, datang dekat aku. Tunggu sampai aku menangkap kalian. Lihat bagaimana aku menghukum kalian. Selesai. Kamu cari jam tangan, telepon ayah dan ibu. Aku akan mengawasi mereka. Kalian berdua tunggu saja. Anak kecil. Turun dari mobil. Cepat. Jangan berlama-lama, jangan berpikir. Masih ada yang bisa menyelamatkanmu. Ibu juga diculik. Harus cepat beritahu ayah. Qin Chaolu, dulu kamu bisa kabur. Entah siapa yang beruntung. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu melayani aku dengan baik, aku akan membiarkanmu. Dan dua anak itu hidup. Tang-tang. Ayah, aku di pabrik kimia Jalan Linjiang. Cepat selamatkan ibu dan Kuo-Kuo, para penjahat itu. Saat sekolah, pernah meminumkan obat di ruang piano untuk ibu. Sekarang mengkilik ibu lagi, ibu dalam bahaya sekarang. Tang-tang, ayah sekarang. Sudah dalam perjalanan, kamu lindungi dirimu dulu. Tunggu aku. Yeah. Ngebutlah. Ruang piano, meminumkan obat. Pengalaman Qin Chaolu. Kenapa mirip dengan gadis malam itu? Jangan-jangan. Cari tahu, 6 tahun lalu, di Universitas Donjiang, apakah ada seorang gadis yang keluar karena hamil? Cepat. Qin Chaolu. Apakah itu kamu? Kalian selalu berbuat jahat. Hari ini aku akan menghukum kalian. Kuo-Kuo, Penjahat, lepaskan ibuku. aku beritahu, ini anak Bu Shichu. Kalau kamu berani menyakiti kami, dia tidak akan membiarkanmu. Berpura-pura apa? Tunggu sampai aku membongkar tipuanmu ke Bos Gu. Aku pikir Bos Gu malah harus berterima kasih padaku. Sebelum mengirimmu ke penjara, aku akan menikahimu dulu. Menyelesaikan penyesalanku dulu. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat, si jahat. Mama. Lepaskan aku. Kalau keluarga Gu tahu kamu selingkuh di luar, pasti langsung mengusirmu. Nanti istriku akan kembali jadi milikku. Jangan macam-macam. Jangan ganggu mamaku. Kalian semua jahat. Lepaskan dia, berhenti. Kenapa Shichu datang? Tadi perempuan itu bilang Bos Gu sama sekali tidak peduli pada Qin Chaolu. Kok malah datang sendiri untuk menyelamatkan. Selesai sudah. Qin Chaolu, kali ini kamu beruntung. Lain kali tidak akan kuberikan kesempatan. Tenang saja, hanya kaget berlebihan, istirahat sebentar akan membaik. Tang-tang. Mama. Kuo-Kuo dan Tang-Tang sangat berani. Sama sekali tidak menangis. Kamu benar. Tang-Tang dan Kuo-Kuo. Kalian adalah anak-anak paling berani di dunia ini. Kalau Qin Chaolu adalah perempuan itu dulu, berarti Tang-Tang dan Kuo-Kuo benar-benar anakku. Kita adalah keluarga sejati. Mama, ayah juga berani. Puji ayah dong. Kuo-Kuo benar, kenapa tidak memujiku? Kamu juga ayah paling berani di dunia ini. Sudah cukup?
King Chao Lu, jangan senang dulu, cepat atau lambat. Akan kusuruh kamu pergi. Bosku, ini data mahasiswa yang dikeluarkan dari Universitas Zhejiang. Dalam 6 tahun terakhir, hanya 1 orang. Aku belum selesai bicara. Hanya 1 orang. Tapi yang cuti cukup banyak, apakah Anda mau? Lihat daftar cuti. Gu Shichu. Bagaimana cara memelindungi cucu-cucuku dan menentuku? Sampai mereka mengalami hal seperti ini, aku peringatkan kamu. Kalau terjadi lagi, aku tidak akan tinggal diam. Mengerti? Aku berjanji pada Anda. Aku pasti akan melindungi keselamatan mereka. Baru seperti ini. Cepat periksa lagi. Sakit hatiku melihatnya. Untuk istri dan anak, atur 2 pengawal. Jamin keamanan mereka. Mengerti. Namanya juga tidak ada di daftar cuti sekolah. Li Xiao itu sebenarnya. Dari mana dia tahu tentangku? Dan dari mana dia menemukanku? Padahal saat itu, aku hanya memberitahu guru. Oh ya guru, tentang cuti sekolahku. Tolong jaga rahasia ini. Apakah ini hanya kebetulan? Mereka akan bertanggung jawab atas keamananmu dan anak-anak. Tidak perlu. Ini terlalu berlebihan. Keamanan nomor 1, tidak bisa ditawar. Mereka akan melindungimu secara diam-diam, tidak akan mengganggumu. Hidup normal. Wah, paman pengawal keren banget. Para paman tampan semua, Tang suka. Tang dan Kuo anak baik. Kalau ada bahaya, ingat untuk segera beritahu paman pengawal. Yeah, Gu Shichu benar-benar ayah yang baik. Jika... Ngapain mikir? Kalian kan hubungan kontrak, dia melakukan ini. Hanya takut Nyonya Gu tertekan lagi. Kedepannya, aku akan menjemput kalian pulang sekolah setiap hari. Kalian berdua mulai sekarang hanya boleh naik mobil ayah. Dengar? Hor. Ayah jemput kita pulang sekolah. Harus patuh, tahu? Harus jadi baik. Menurutku bosku, tidak seperti sedang akting dengan Nona Kim. Terlalu larut dalam peran. Ayah tenang saja. Murid-murid ini main piano seperti suara bising. Mau minta aku rekomendasikan ikut kompetisi piano internasional Warsawa. Lebih baik kucingku yang main. Teknik jari lancar. Nada bersih. Bagian kompleks pun sempurna. Baru ini musik. Benar-benar seperti mendengar musik surgawi. Kamu mahasiswa musik? Ya, aku mahasiswa baru tahun ini. Bisa mencapai level master seperti ini. Masa depanmu sangat menjanjikan. NAK, apakah kamu tertarik untuk ikut kompetisi piano internasional di Warsawa? Warsawa? Ini kompetisi piano paling bergengsi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Guru. Aku bukan guru di sekolahmu. Mari berkenalan secara resmi. Suyanen. Suyan An yang memenangkan Grand Slam. Kompetisi piano di usia 15 tahun. Benar-benar kamu? Sudah lama mendengar namamu, aku King Chao Lu. Senang bertemu denganmu, Guru Su. Kalian sedang apa? Siswa Qin, ini siapa? Aku suaminya. Suamai? Kalau begitu sampai bertemu di kompetisi.
Oh, kontakku ada di surat undangan. Aku tunggu kabarmu. Bos, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk menjemputmu pulang sekolah. Tadi itu siapa? Dia Suryan An, salah satu pianis. Paling berpengaruh di negeri ini. Tak disangka hari ini beruntung bisa bertemu dengannya di sini. Lihat, dia mengundangku ikut kompetisi piano di Warsawa. Selamat ya. Aku yakin dengan kemampuanmu, pasti bisa menang. Baiklah, semoga kata-kata bos menjadi kenyataan. Mahasiswa baru, Akademi Musik Kincaolu. Dalam 3 menit, aku mau semua datanya. Tak kusangka aku Suyanan. Bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Sudah menikah kenapa? Bisa saja bercerai. Lulu, kamu mau ikut kompetisi piano internasional Warsawa ya? Iya, Wah, itu bagus sekali. Bakat Lulu akhirnya akan bersinar. Tang-Tang juga mau ikut mama. Untuk memberi sangat. Aku juga mau ikut. Baik, semua ikut. Kakak, kamu tidak sadar ya? Dengan kemampuannya, ikut. Kompetisi piano internasional bergengsi pasti hanya akan memalukan diri saja. Ayo. Kemampuannya yang pas-pasan itu pasti akan ditertawakan. Mama Lulu, jangan takut memalukan, kamu bisa tenang dan berani. Ikuti kompetisi, hasilnya seperti apapun tidak masalah, yang penting partisipasi. Siapa tahu bagaimana cara mendapatkan hak untuk ikut kompetisi ini. sepupu, hak untuk ikut kompetisi di Warsawa. Semua sudah diverifikasi oleh otoritas, kalau aku bisa terpilih. Berarti aku punya kemampuan, kok di mulutmu. Jadi seperti trik kotor? Mungkinkah? Sepupu, kamu cemburu padaku? Kompetisi piano receh, siapa yang peduli? Tante, meskipun kamu peduli, kesempatan ikut kompetisi piano juga tidak akan diberikan padamu. Tang-Tang, kenapa kamu langsung mengungkapkan fakta? Kalian berdua, anak-anak nakal. Sichu, kamu pulang tepat waktu. Beberapa hari lagi, Lulu akan ikut kompetisi piano. Kamu bawa Tang-Tang dan Kuo-Kuo. Ikut memberinya semangat. Aku masih ada urusan, aku sibuk dulu. Halo. Istri ikut kompetisi, hal yang sangat penting. Kamu tidak mau hadir, pantaskah itu? Mama tidak apa-apa, kalau Shichu karena aku. Mengganggu pekerjaannya, tekanan saat aku kompetisi pasti besar. Biarkan dia sibuk saja. Masih Lulu yang paling mengerti. Jangan sampai dirimu teraniaya. Tidak teraniaya kok, Shichu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku sama sekali tidak merasa teraniaya. Kita hanya pasangan kontrak. Apa hakku untuk menuntutnya seperti suami biasa? Memperlakukanku seperti itu. Proyek itu harus dilaksanakan dengan baik-baik. Bos. Ini sup penghilang panas, minumlah sedikit. Kompetisi piano itu. Bos, tenang saja, aku punya kesadaran sebagai istri kontrak, tidak akan membuatmu sulit. Ibu mertua juga sudah kutenangkan. Kompetisi piano aku pergi sendiri saja, tidak perlu merepotkanmu. Aku pasti akan mematuhi kontrak. Tidak akan melampaui batas. Benar. Kita hanya hubungan kontrak. Tapi, kenapa aku sangat ingin menonton kompetisinya? Kenapa dia tidak butuh aku menonton? Aku merasa sangat kecewa. Kalau begitu aku pergi dulu. Li Qiang, atas nama grup Gu. Berinvestasi dalam kompetisi piano internasional Warsawa. Baik, bos. Menemanimu ikut kompetisi itu melampaui batas. Kalau aku yang investasi di kompetisi, berarti tidak melampaui batas, kan? Semoga kamu bersinar dalam kompetisi. Terima kasih. Kalian pasti anak-anak dari teman Kin, ya? Lucu sekali. Mama. Paman aneh ini siapa? Paman aneh apa?
Namanya Suyan An. Pianis yang sangat hebat. Tidak hanya itu. Aku juga adalah penggemar nomor 1 mama kalian. Jangan bercanda, aku yang jadi penggemar nomor satumu, mungkin. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo, sayang. Paman aneh ini niatnya tidak baik, pasti suka mama. Ingin merebut mama dari papa. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Cepat hubungi papa. Bosku, dokumen ini sudah kamu baca sejak pagi. Mau tidak pergi ke kompetisi piano Nona Kin? Dengar pertunjukannya, kita bisa santai. Tidak. Toh, Aku dan dia hanya pasangan kontrak, aku pergi ke kompetisi pianonya. Memberinya semangat. Itu melampaui batas. baiklah. Papa. Kalau tidak segera datang, mama akan direbut. Jangan melampaui batas, sadarlah. Tidak pergi. Ini mama. Dan foto paman aneh saingan papa. Li Qiang, siapkan mobil. Semangat. Jangan gugup, sudah latihan lama. Pasti tidak masalah. Buka pintu, masih ada orang di dalam. Qin Chaolu, kamu ingin ikut kompetisi piano untuk pamer? Mimpi. Silakan sambut peserta berikutnya. Qin Chaolu. Dengar tidak, Qin Chaolu ini datang dengan undangan dari Suyan An. Untuk ikut kompetisi, latar belakangnya tidak main-main. Benar atau tidak, di beberapa kompetisi sebelumnya, dia selalu melewatkan rekomendasi peserta karena tidak ada peserta yang dia anggap layak. Sepertinya Qin Chaolu ini benar-benar punya keahlian. Ada masalah APA? Kok lama sekali belum naik panggung? Peserta berikutnya, Qin Chaolu. Qin Chaolu, setelah hari ini, kredibilitasmu akan jadi nol. Jangan harap bisa tampil di kompetisi lagi. Meskipun dia orang pilihan Suyan An, nggak boleh senaknya sombong gini. Ia nggak menghargai panggung sama sekali. Mamiku bukan orang seperti itu. Nggak baik, pasti ada masalah. Ayo cepat cari mamiku. Diskualifikasi. Ada apa? Bos, Nona Gukin tidak muncul tepat waktu. Nggak ketemu orangnya. Jangan panik, aku segera cari. Sana, sini. Kay sana. Ada orang di luar nggak? Gimana nih? Sebentar lagi harus naik panggung. Orang yang nggak tepat waktu seperti ini nggak pantas datang ke Warsaw. Langsung diskualifikasi aja. Peserta Qin Chaolu didiskualifikasi. Tunggu dulu. Ini bukan CEO grup Gu. Gu Shichu? Gushichu terkenal rendah hati dan misterius. Kok bisa muncul sendiri di panggung? Semua tenang dulu. Sebelum peserta berikutnya naik, ada satu sesi lagi. Mari kita sambut investor kompetisi ini, Grup Gu. Untuk pidato dari Bapak Gu Shichu. Gu Shichu, Boss Mysterious ITU. Ini mungkin pertama kalinya dia muncul di acara hiburan seperti ini. Gak nyangka Grup Gu sampai berinvestasi di kompetisi seni. Ini operasi bisnis yang benar-benar luar biasa. Shichu, kenapa aku yang gadis baik seperti ini? Selama 20 tahun di depanmu. Gak pernah kamu lihat? Sekarang malah mau. Ansak wanita ITU, Qin Chaolu. Turun sendiri ke panggung buat mengulur waktu. Teman Qin, kamu di dalam ga? Aku di sini, aku di sini. Suyan An, aku di sini. Cepat pergi. Kami dari grup Gu berharap bisa memberikan lebih banyak. Memberi kesempatan pada artis muda. Bosku oke lah. Baiklah, terakhir, aku harap kalian semua dalam perjalanan musik tak pernah berhenti.
Semoga kalian selalu menikmati musik. Sampai jumpa lagi. Oak. Semangat. Kamu pasti bisa. Peserta berikutnya, Qin Chaolu. Bu Shichu kenapa ada di sini? Semangat, Mama. Kelancaran tangga nada, levelnya seperti buku pelajaran. Aku punya firasat, dia akan menjuarai tahun ini. Mama yang terbaik. Mama. Papa. Hey Tai. Terima kasih. Papa, kamu juga datang lihat lomba Mama? Tidak hanya itu, Papa tadi naik panggung untuk mengulur waktu buat Mama. Bahkan berpidato juga. Tadi kamu naik panggung demi aku? Meskipun aku hanya suamimu secara nama. Tapi aku tidak bisa melihatmu dalam kesulitan. Teman Qin. Aku pesan makan malam untuk merayakan kemenanganmu. Tidak usah repot, aku juga sudah pesan restoran. Bagaimana kalau bersama saja? Finalnya duet piano, aku kebetulan ingin berdiskusi dengan teman Qin tentang rencana mendukungnya. Bos, duet piano dengan Su Yan An. Kesempatan seperti ini jarang, aku ingin memanfaatkannya. Untuk belajar. Hanya tidak tahu apakah bos Gu mau menerima? Kalau karena aku, kalian bertengkar, tidak baik. Ini yang disebut pria teh hijau legendaris ya. Sudah bicara sampai segitunya. Papa harus rela setuju dong. Dengan senang hati. Papa, ini enak banget, aku mau tambah. Ini. Kuo, lihat kita baru makan. Senilai mobil kecil. Papa, kamu suka Mama ya? Apa? You can? Papa awalnya tidak mau datang ke lomba Mama. Tapi setelah lihat foto Mama dengan paman aneh, langsung datang. Tidak hanya datang, bahkan naik panggung dan pidato untuk mengulur waktu buat Mama. Lalu pesan makan malam mewah seperti ini. Kalau bukan suka Mama, lalu apa? Ayah, menyukai ibu bukanlah hal yang memalukan. Mau aku dan Kuo bantu? Aku hanya merasa ibu kalian tidak punya semangat kontrak. Ayah cemburu pada ibu. Itu juga termasuk semangat kontrak? Aku. Cemburu. Tidak mungkin. Ayah, dalam setengah jam makan, ayah mengintip ibu lebih dari 30 kali. Pegang alat makan tapi tidak makan sama sekali. Kalau bukan cemburu, apalagi? Kasih ayah waktu, dia akan menyadari. Perasaannya sendiri. Laki-laki memang begitu, wajar? Selamat pagi, bos. Pagi. Tidak makan bersama? Mulai hari ini, aku akan mempersiapkan diri untuk final. Setiap hari datang setengah jam lebih awal. Aku anak. Tidak usah, aku pergi sendiri, tidak usah repot. Aku pergi. Dadah. Tidak perlu aku antar, seharusnya aku merasa lega. Tapi kenapa rasanya hampa? Seharusnya sudah keluar dari sejak lama. Jangan-jangan seperti kemarin, bertemu bahaya lagi?
Kamu di mana? Aman tidak? Bos, ngomong apa? Aku aman kok. Aku sudah lama menunggu di depan sekolahmu. Kenapa lu gojek? Maaf bos, aku lupa bilang. Beberapa hari ini, aku akan latihan sampai larut. Oh ya bos, Tolong jemput. Tantang dan Popo, aku tidak bisa pergi sekarang. Mereka anakmu. Jemput sendiri. Tolong bos, hanya untuk sementara waktu ini. Bukankah kita sekarang satu keluarga? Tolong ya, tolong. Baik, aku mengerti. Pergi ke TK. Oh, Ayah, ibu pulang sekolah. Ibu mana? Jangan lihat-lihat, hari ini hanya aku yang menjemput kalian. Bukan hanya hari ini, tapi juga seterusnya. menjadi ayah itu sulit. Menjadi ayah tunggal lebih sulit lagi. Ceng, gua. Ibu kalian di mana? Jangan bicara lagi. Maaf ya, anak kami tidak bermaksud buruk. Anak-anak bicara apa adanya. Ayah tunggal sungguh menyedihkan. Sayang, aku bukan pria seperti itu. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku juga sangat mencintaimu. Keluarga kita hidup bahagia. ITU yang paling penting. Baik. Mengapa aku mulai mendambakan kehidupan keluarga berempat seperti ini? Mungkinkah aku benar-benar menyukainya? Kalian bilang akan membantuku. Masih berlaku? Kami berdua yang paling mengerti Mama di dunia ini. Kalau mau mengejar Mama, dengarkan kami saja. Betul. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? VGA keluaran baru sudah rilis. Dan mahkota putriku. Baik. Tos dulu. Final kompetisi piano bertepatan dengan ulang tahun Mama. Hari ini kesempatan bagus. Bunga favorit Mama adalah bunga hidrangea. Mama paling suka kue stroberi. Apalagi keinginan mama yang belum terpenuhi? Papa pasti tahu keinginan Mama. Ayo. Papa sudah siap? Tenang, semuanya sudah siap. Mari sambut peserta terakhir. Qin Chaolu dan partnernya, Su Yanan. Juara kompetisi piano internasional Warsaw kali ini adalah Qin Chaolu. Aku tahu kamu pasti bisa. Ini bunga dari Papa. Su Yanan tidak pernah berkolaborasi dengan siapapun. Sekarang membuat pengecualian untuk Qin Chaolu. Apakah karena cinta? Penonton bilang, kalian berdua pasangan yang serasi. Benarkah kalian bukan pasangan? Ibu Qin Chaolu, apa hubungan Anda dengan Su Yanan? Wartawan terlalu usio. Hari ini adalah momen kehormatan pribadi Kim. Hubungan kami tidak pantas dibahas di sini. Jika suatu hari nanti, kami benar-benar akan menikah, pasti akan menyatakan langsung kepada kalian. Bukankah ini secara tidak langsung mengakui hubungan mereka sebagai pasangan? Manis banget, bikin gemes. Semakin dia menjelaskan, semakin terlihat buruk. Nona Qin Chaolu, boleh saya tanya, menurut Anda, jika hari ini tidak ada Su Yanan, sebagai pasangan Anda, apakah Anda masih bisa memenangkan kejuaraan? Nona Qin Chaolu adalah juara yang diraih dengan kemampuannya sendiri. Saya hanya membantu sedikit. Bahkan jika Qin Chaolu bermain biasa saja, dengan bantuan Su Yanan, bagaimanapun juga, pasti akan memenangkan kejuaraan. Apalagi kalian berdua memiliki hubungan seperti itu. Mama jelas-jelas memenangkan. Tidak Anda sendiri. Bagaimana bisa mereka berkata seperti itu tentang Mama? Benar. Juara karena bantuan paman aneh. Bukankah ini CEO grup Gu Sichu? Kenapa dia naik ke panggung? Saya yakin kalian pasti salah paham dengan istri saya. Istri saya, Qin Chaolu, bukan pacarnya Su Yanan, tapi istri Gu Sichu. Istri dari grup Gu. Ternyata adalah Qin Chaolu.
Istri saya selama ini berlatih lagu piano. Sampai saya pun diabaikan, saya yakin dia pasti memenangkan kejuaraan ini dengan usahanya sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia sedang membelaku. Kalau begitu, Qin Chaolu adalah istri Gu Sichu. Berarti tadi kita salah paham tentang hubungan Qin Chaolu dan Suyanan. Baiklah, keluarga kami akan merayakan dulu. Kami pergi dulu. Ayah keren banget. Aku ingin menjadi pria seperti ayah saat besar nanti. Ini. Ini adalah ruang piano yang kubuat sesuai gambaran di kepalaku. Khusus kudesain untukmu, sebagai hadiah. Selamat atas kemenanganmu dalam kompetisi. Ruang piano yang dia desain. Kok mirip banget dengan ruang pianoku dulu? Jangan-jangan. Ruang piano ini hanya untukmu seorang. Tidak perlu berebut lagi dengan orang lain. Bos, terima kasih sudah menjemputku larut malam begini. Gak apa-apa. Gimana latihan hari ini? Tinggal sedikit lagi. Aku harap di akademi musik ini, aku punya ruang latihan sendiri. Bisa latihan kapan aja. Gak perlu reservasi atau berebut sama orang lain. Pasti bisa. Dia ingat perkataanku. Terima kasih. Hadiahnya aku suka banget. Semangat, Papa. Qin Chaolu. Kamu ngerasain apa kesuyanan? Suyan An? Dia idolaku. Aku juga pengen jadi pianis kayak dia nanti. Cuma idola doang? Iya, emang kenapa? Ada apa lagi? Berarti aku masih ada kesempatan. Qin Chaolu. Hem, Aku mau bilang. Aku suka sama kamu. Aku mau bilang. Teman Qin, aku bawa teman-teman buat rayain kamu. Selamat ya, teman Qin. Baru masuk aja udah menang juara sawah. Langsung jadi selebriti, pianis top. Boleh foto bareng? Mau aku share di medsos? ayo. Aku juga. Iri deh, punya istri yang hebat kayak gini. Terima kasih. Kamu juga pasti nemu yang cocok. Kalau sekarang teman Qin, ada kesempatan belajar bagus, tapi harus ninggalin kamu 2 tahun. Kamu bakal lepasin dia? Maksudnya apa? Chaolu itu pianis berbakat alami. Di sampingmu, dia cuma bisa jadi ibu rumah tangga. Tapi aku, belajar sama mentorku Mark. Kesempatan ini, cuma aku yang bisa kasih. Bosku, emang tega bikin bintang masa depan. Terkurung di sampingmu, cuma jadi burung kicauan? Dia seharusnya bersinar di panggung. Kan? Chaolu. Aku kirim video lombamu ke mentorku, Mark. Dia sangat tertarik, bahkan mau jadikan kamu murid terakhirnya. Tertarik? Mark bersedia menerimaku sebagai murid. Apa aku tidak sedang bermimpi? Chaolu, kamu sangat beruntung. Mark sudah beberapa tahun tidak menerima murid lagi. Murid-muridnya semua adalah pianis top. Dengar itu? Kesempatan ini sangat penting baginya, jadi, apa kamu benar-benar egois dengan mengurungnya di sini? Hari ini adalah hari ganda bahagia untuk Chaolu. Pesta perayaan sudah kusiapkan, ayo pergi. Kalau begitu kalian pergi dulu, aku menyusul nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa nanti. 2 tahun cukup untuk membangun hubungan kita. Bos, tadi kamu mau bilang apa padaku? Aku tidak ada apa-apa. Selamat atas kemenanganmu dalam kompetisi. Terima kasih, bos. Sial, ayah menyerah untuk mengungkapkan perasaannya. Anak-anak, minum susu yuk. Ada apa?
Apa yang kalian pikirkan di kepala kecil kalian? Sepanjang malam murung. Mama, benarkah kita harus meninggalkan ayah dan nenek? Mama, apakah kita masih bisa bertemu ayah dan nenek setelah keluar negeri? Mama juga tidak tahu. Kesempatan keluar negeri sangat langka, tapi kita sudah berjanji pada bos. Untuk menemani nenek sampai sembuh, tidak bisa pergi seenaknya. Dia sudah melepas kesempatan sekali untuk anak-anak. Belajar, apakah harus melepas lagi untuk aku dan nenek? Melepas sekali lagi? Mungkin aku harus melepaskannya. Bosku. Ini Data Mark, maestro kelas dunia. Tidak salah, Su Yan-an adalah murid kesayangannya. Li Qiang, jika pacarmu punya kesempatan mewujudkan mimpinya, tapi harus meninggalkanmu selama 2 tahun. Apa yang akan kamu lakukan? Meski berat, tapi jika dia benar-benar ingin pergi, aku rasa tidak bisa menahannya. Su Yan-an benar. Qin Chao Lu milik panggung. Tidak seharusnya terkurung di sini oleh sebuah kontrak. Selamat pagi, bos. Kompetisi pianoku sudah selesai, tidak perlu lagi datang lebih awal. Ke ruang piano untuk berlatih, kita bisa pergi bersama lagi. Aku pergi kerja sendirian, cukup sepi. Mulai sekarang sopir akan mengantarmu sendiri ke sekolah. Bosku. Mulai sekarang, benar-benar tidak bersama Nyonya lagi. Hari ini akan hujan, suruh sopir yang menjemput Nyonya. Untuk menjemputnya di ruang piano setelah sekolah, jangan sampai dia kehujanan. Mengerti. Nyonya, saya datang untuk menjemput Anda pulang. Bos mana? Bos Gu bilang mulai sekarang saya yang akan bertanggung jawab penuh untuk mengantar dan menjemput Anda. Gu. Ya sudah. Dia sudah bilang tidak akan datang lagi. Ayo pergi. Ulang, aku mau membatalkan perjanjian dengan Qin Chao Lu. Membatalkan perjanjian. Bos Gu, buat apa kamu seperti ini? Cepat ke sini. Guru, sampai jumpa. Mama. Da. Mami. Gimana? Hari ini senang di taman kanak-kanak. Seneng. Mami, hari ini ayah tidak menjemput kita? Kita juga tidak bisa terus-terusan merepotkannya. Dia juga sibuk bekerja sehari-hari. Hari ini ganti mama yang jemput anak. Urusan kalian berdua jangan sampai memengaruhi anak. Aku lihat ayahnya sangat bertanggung jawab setiap hari menjemput. Benar-benar ayah yang baik. Mami. Ayah sangat perhatian pada kami. Untuk menjemput Tang Tang dan Kuo Kuo. Hari pertandingan pertamamu, ayah memesan meja penuh makanan enak. Sangat mahal. Sayangnya mama tidak sempat makan. Masih ada lagi. Ruang piano yang ayah berikan untukmu. Tidak hanya dirancang sendiri oleh ayah. Tapi juga diatur langsung oleh ayah. Banyak pemikiran di dalamnya. Hanya ingin mama bisa berlatih piano dengan leluasa. Ternyata, tanpa kusadari, dia sudah melakukan banyak hal. Kamu suka ayah? Ruang piano ini hanya untukmu seorang. Tidak akan ada lagi yang merebutnya darimu. Bosku. Anda tidak mau pertimbangkan lagi?
Aku sangat tahu betapa dia mencintai panggung. Aku tidak bisa membuatnya karena aku mengabaikan mimpiku sendiri. Tante, aku tidak bisa mendapatkan Kak Sichu. Ngapain aku masih di sini? Mending aku pergi saja. Aduh, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Lagi pula kalau kamu pergi, berarti kita hanya bisa melihat wanita ITU, Chin Chaolu. Masuk ke dalam rumah kita. Kalau Anda dan Nona Qin sudah tidak jadi suami istri kontrak lagi, bagaimana menjelaskannya ke nenek? Suami istri kontrak, pasangan palsu. Meskipun aku dan dia hanya suami istri kontrak. Tapi, aku juga benar-benar jatuh cinta padanya. Soal ibuku, biar aku pikirkan dulu. Mengerti, Bos Gu. Lomba piano hari ini sudah ditunda. Rapat dadakan, besok Anda harus hadir. Semuanya tunggu aku kembali dulu. Chin Chaolu, dia hanya pemeran yang dicari Sichu. Laporan tes DNA anak itu juga palsu. Kesempatan kita datang, asalkan kita ungkap kebenarannya. Nenek pasti akan mengusir mereka. Teman Qin. Ini surat pengajuan murid yang ditandatangani langsung oleh Mark. Ada APA? Kesempatan bagus begini, masih ragu apa? Kalau ke Mark, harus tinggal tertutup selama 2 tahun? Ya. Boleh bawa Tang Tang dan Guo. Sudah kesempatan terbaik yang bisa kudapatkan untukmu. Lagi pula, pergi ke luar negeri juga baik untuk mereka. Bisa mendapat pendidikan multikultural. Aku tahu, pergi ke luar negeri baik untukku maupun anak-anak adalah pilihan yang tepat. Tapi aku tidak ingin meninggalkannya. Juga tidak ingin menyakiti kesehatan nenek karena kepergianku. Guru Su, aku ingin mempertimbangkannya lagi. Tidak APA, aku tunggu. Beritahu aku setelah kamu memutuskan. Hem. Dia ragu. Karina Gusherchu? Suyanan, Kamu siapa? siapa aku tidak penting. Yang penting, sekarang tujuan kita sama. Tidak boleh biarkan Chin Chaolu dan Gu Shichu bersama. Maksudmu? Mereka menikah kontrak. Tapi dia tidak terlihat seperti itu. ITU Chin Chaolu yang menggoda kakak Sichu. Menggoda? Jika you can type orang seperti yang kau katakan. Tidak masalah, tidak penting. Yang penting, asalkan kita bekerja sama. Chin Chaolu dan Gu Shichu tidak mungkin bisa bersama. Tidak tertarik. Meskipun aku menyukainya, tapi aku tidak akan mendapatkannya dengan cara menyakitinya. Kau terlalu banyak berpikir. Asalkan aku membongkar semua ini di depan nenek Gu, Qin Chaolu pasti akan diusir dari keluarga Gu. Saat itu, kau bisa mengambil kesempatan, membawanya pergi ke luar negeri, jauh dari sini. Tidak ada yang akan terluka. Kau yakin sesederhana ITU? Dan dia tidak akan terluka? Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Chin Chaolu, Sichu hanya milikku. Kau segera akan keluar dari dunianya. Chaolu sudah kembali. Nenek, Rindu tidak dengan nenek? Pergi bermainlah. Lulu, ini semua. Ibu belikan untukmu, merayakan kemenanganmu. Wah, kau mendapatkan penghargaan besar. Nenek ingin setiap hari membawamu ke pesta. Memamerkan betapa hebatnya menantuku. Ibu, terima kasih, aku sangat suka. Kita keluarga, ngapain bilang terima kasih? Anak baik, sini. Kalian berdua, sebentar lagi ulang tahun. Apa kalian punya keinginan atau tempat yang ingin dikunjungi? Beritahu nenek. Nenek pasti akan membantu kalian. Semua akan terwujud. Bagus, kan? Nenek, aku tidak ingin mengadakan pesta ulang tahun. Karena kami punya keinginan lain. Yaitu, nenek menjaga kesehatan. Dan selalu menemani kami. Nenek sangat tersentuh. Nenek Gu, kau ditipu. Apa yang kau bicarakan? Mereka berdoa, bukanlah. Anak kakak Shichu. Tes DNA sudah dilakukan, kenapa kau bahas lagi? Tes DNA itu palsu, mereka punya hubungan kontrak, suami istri palsu. APA? Kontrak. Apa maksudnya ini? Li Qiang.
Kalau dia bilang yang sebenarnya, bagaimana dengan penyakit jantung nenek? Aku tidak ingin nenek sakit. Demi kesehatan nenek. Paman Li Qiang, kamu harus bertahan. Li Qiang, kamu sendiri yang bilang ke kakak ipar. Ada apa ini? Aduh, kalau kamu tidak mau bilang, aku yang bilang. Nyonya Gu, Qin Chaolu dan dua anak ini adalah orang yang dibayar mahal oleh kakak Sichu. Untuk menipu kamu, mereka masuk ke keluarga Gu hanya untuk uang. APA? Hei, kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan Nyonya Tua? Jangan pakai kesehatan Nyonya Tua sebagai alasan. Menurutku, kamu hanya takut. Li Qiang, apa yang terjadi? Bicara, Li Qiang. Nona Qin memang aktor yang dicari oleh bosku. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya, Apa yang kamu omongkan? Masih mau menipu? Ibu, Nenek, Nyonya Tua. Membuat Nyonya Tua marah seperti ini, kalian masih mau menambah masalah. maaf, nenek. Nenek, kamu harus cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, boleh memukul kuo-kuo. Dua anak kecil, main drama tidak ada habisnya ya? Nyonya Tua. Kami tidak sengaja menipu kamu, sebenarnya. Kami memikirkan kesehatanmu, dan sekarang bosku sudah benar-benar mencintai Nona Qin. apa yang kamu katakan? Kamu bilang, Bu Sichu benar-benar mencintaiku? Benarkah? Cinta bosku padamu, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Kenapa kamu juga ikut ke rumah sakit? Sayal, Aku tidak pergi, aku akan menunggu di sini sampai Nyonya Tua bangun. Nyonya Tua sedang sangat marah, bilang tidak ingin melihatmu. Bawa kedua anakmu itu dan segera pergi. Asalkan mengusir mereka. Nyonya Tua bangun. Apapun yang kukatakan, dia pasti akan percaya. Tidak mungkin, Nyonya Tua bukan orang yang sembrono. Dia pasti akan mencari kami untuk bertanya jelas. Jangan pura-pura tidak tahu diri. Sudah bilang suruh pergi, ngomong apa lagi dengan dia? User dia. Pasien butuh istirahat. Dokter, bagaimana kondisi Nyonya Tua sekarang? Bagaimana? Kamu sudah membuat kakak iparku marah sampai seperti ini. Masih berisik di sini, mengganggu istirahatnya. Kalau masih berisik, keluar semua. Kondisinya tidak terlalu optimis, lihat sendiri. Dokter, tenang, aku akan menunggu di sini, tidak berisik. Bibi, wanita ini tidak pergi. Bagaimana? Jangan panik. Asalkan kita jaga pintu kamar ini, jangan biarkan dia masuk. Nyonya, Bagaimana? Sudah hubungi Sichu? bosku sedang rapat. Teleponku hampir meledak, dia tetap tidak angkat. Maaf, Nyonya, ini salahku. Seharusnya tidak memberitahu Nyonya Tua hal-hal ini. Tidak apa, bukan salahmu. Memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Bisa tolong bawa Tangkang Kuo-Kuo untuk istirahat? Aku ingin menunggu di sini sampai dia bangun. Mami, Dada. Kalian berdua makan pelan-pelan ya, Paman mau telepon dulu. Kita sudah menyakiti hati nenek. Ayah tidak angkat telepon, bagaimana? Kepala sakit sekali. Nyonya Tua, maafkan aku. Anak baik, kamu adalah pahlawan keluarga Gu. Ini semua persiapan ibu untukmu. Aduh, ini berkat apa ya? Mana ada cucu sebaik ini? Lulu, ini semua ibu belikan untukmu. Merayakan kemenanganmu. Kamu begitu baik pada kami, aku malah menipumu. Guru Su, Aku sudah tahu semuanya. Karena Nyonya Gu belum bangun. Aku akan membawamu istirahat dulu ya. aku tidak bisa pergi. Aku akan menunggu nenek di sini. Meski tidak bisa melihatnya bangun langsung. Aku harus tahu kabarnya secepatnya.
Baik. Kalau begitu aku akan menemanimu menunggu di sini. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Chow Lu. Tang-Tang dan Kuo-Kuo kemana? Kakak ipar, sudah saat seperti ini kok masih memikirkan mereka? Mereka itu pengkhianat, lihat saja kamu pingsan. Langsung kabur. Tante, mereka tidak pantas diperlakukan baik olehmu. Tapi, mereka benar-benar baik padaku. Ini titik Baiwei. Ini titik Hegu. Dipijat lebih sehat. Nek, aku tidak ingin mengadakan pesta ulang tahun. Oh, Karena kita punya keinginan lain. Yaitu, nenek menjaga kesehatan. Dan menemani kita setiap hari. nenek sangat terharu. Teng Teng dan Gua. Meski bukan cucu kandungku, aku akan mengakui mereka sebagai cucu angkatku. Kamu di mana? Segera pulang sekarang. Kuo-kuo, sudah saat seperti ini kok masih mau main? Aku sedang meretas sistem rumah sakit. Untuk melihat laporan nenek. Hitimu. Kondisi nenek sudah membaik. Bagus, nenek akan segera sembuh. Ini laporan kami dan ayah. Ini hasil tes DNA. Jangan lari-lari ya, dengar? Bosku, aku ingin memberitahu nenek kebenaran bahwa kalian sudah saling mencintai. Tapi nenek pingsan karena marah pada Lin Weiwei. Baik, bosku. Tang Tang Kuo. Kamu punya? Tidak ada. Tang-Tang, aku menemukannya. Bagus, kita benar-benar anak ayah. Bagus sekali. Si Pakia pulang dari tahun nenek. Dia pasti sangat senang. Kalian yang membuatku terluka seperti ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Qin Chaolu membuatku jadi seperti ini, sementara dia hidup nyaman. Sebagai istri grupku di rumah, sekarang dua anak kecilmu kembali jatuh ke tanganku. Lebih baik patuhi aku. Kau ingin menyakiti mama kami. Papa tidak akan membiarkanmu. Lepaskan kami sekarang. Kalian bukan anak kandung bosku. Qin Chaolu hanya menggunakan kalian sebagai alasan untuk naik jabatan. Begitu aku membongkar kebenaran ini kepada bosku. Identitas asli kalian. Bosku tidak akan berbuat apa padaku. Paman, tapi kami benar-benar anak papa. Tidak takut kami akan memberitahu papa. Wanita yang menyukai Gusherchu menyuruhku menculik kalian. Dia sudah memberitahuku segalanya. Kalian bukan anak kandung Gusherchu. Anak. Apakah wanita yang menyukai papa itu? Lin Weiwei. Surah Mamama. Menebus kalian dengan 5 juta. Tidak mahal kan? Berhasil masuk. Ucapanmu tadi sudah kami rekam. Akan menjadi bukti di pengadilan. Kami sudah mengunci pintu mobil. Tunggulah sampai polisi menangkapmu. Ayo cepat ungkap keburukan tante jahat itu. Tapi nenek pingsan karena marah pada Lin Weiwei. Chaolu. Dia pasti juga sangat sedih. Minum air dulu. Terima kasih. Aku sudah memesan tiket pesawat untuk kalian sore ini. Sepertinya. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Maaf.
Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kenapa? Karina Gusherchuya? Bukankah kalian hanya pasangan palsu? Lagi pula, sejak kejadian dengan nenekku, sampai sekarang dia di mana? Kamu benar-benar karena seorang pria seperti ini melepaskan kesempatanmu untuk belajar di luar negeri? Bu Shichu bukan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Chao Lu. Kamu sekarang hanya bisa melihat dia? Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Pergi ke luar negeri bersamaku. Aku suka kamu. Ibu, bagaimana kabarmu? Akhirnya kamu kembali. Cepat cari Chao Lu. Teng Teng dan Gua Gua. Bawa mereka kembali. Ibu. Chao Lu sudah pergi belajar ke luar negeri. Dia sudah melepaskan mimpinya sekali demi anak-anak. Aku tidak bisa egois seperti ini. Membuatnya lagi untukku. Melepaskan haknya untuk mengejar mimpi musik. Shichu, kamu kembali. Kakak ipar masih memikirkan. Qin Chao Lu si imut itu, dia sudah kabur ke luar negeri bersama pria liar itu. Ya Shichu, lihat. Sianan ini, dia sudah naik pesawat dan pergi. Qin Chao Lu pasti ikut pergi juga. Pergi tanpa pamit, benar-benar wanita yang dingin dan tidak berperasaan. Kakak Shichu. Dia benar-benar pergi. Aku tahu dia memilih pergi ke luar negeri. Aku harus senang untuknya. Tapi hatiku. Bu Shichu. Guru Su, terima kasih atas suka kamu padaku. Hanya kekaguman pada idola. Sekarang aku tidak bisa pergi bersamamu, meskipun ke luar negeri. Sangat penting bagiku, tapi kebaikan Nyonya Gu sama pentingnya bagiku. Aku akan menunggu di sini sampai dia bangun, meminta maaf langsung padanya. Baiklah, aku kalah. Sebenarnya tidak ada urusan pelatihan tertutup. Semua karena aku terlalu egois, menipumu. Maafkan aku. Kamu tidak perlu memaafkanku. Tapi aku berharap kamu bisa belajar tanpa beban. Bawa bosku. Kamu. Bukankah seharusnya kamu di pesawat? Kontrak belum dibatalkan, bagaimana aku bisa pergi? Aku tidak ingin kamu melewatkan kesempatan belajar di luar negeri karena aku. Kamu pergi saja. Kontrak akan kusuruh Li Qiang kirimkan padamu. Bu Shichu, apakah kamu mau membatalkan kontrak denganku? Benar-benar bersama? Tapi kamu akan belajar di luar negeri. Kabar terbaru, belajar di luar negeri tidak sepenuhnya tertutup. Bagus sekali. Dengan begitu kita bisa selalu bersama. Tidak akan pernah berpisah. Tidak baik. Tang Tang dan Kuo Kuo hilang. Kakak ipar, aku lihat kamu diperlakukan tidak adil oleh keluarga ini. Mereka menipu uang dan perasaan, hatiku juga tidak enak. Aku tahu kamu suka anak-anak. Bagaimana kalau Shichu menikahi Wei Wei? Agar kamu punya cucu yang sehat. Nyonya tua, aku bersedia menikahi Shichu. Untuk melanjutkan keturunan keluarga Gu, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Kakak ipar, kenapa kamu begitu keras kepala? Dua anak ini, mereka bukan darah daging keluarga Gu, jangan dibahas lagi. Aku tidak peduli apakah mereka. Anak Kendang Shichu. Nenek ini, di mana aku tidak lebih baik dari wanita ITU, Qin Chao Lu? Kalau dia tidak mau setuju, jangan salahkan kita jika kejam. Asalkan dia mati, tinggal Gu Shichu sendirian. Kita masih punya kesempatan.
Nenek, hati-hati, dia ingin mencelakaimu. Teng teng guo guo. Kamu mau memberi nenek obat apa? Kakak ipar, jangan dengarkan omongan mereka. Ini obat dari dokter. Benar, Nyonya Gu, jangan dengarkan dua anak ini. Kami tidak berbohong. Aku dan Tang-Tang tadi di depan pintu. Melihat kalian memegang obat, terlihat mencurigakan. Nenek suruh mereka menyerahkan obatnya. Berikan, berikan. Bibi, sekarang harus bagaimana? Bau almond pahit, itu sianida. Mereka ingin nenek Gu mati. Selama ini aku memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Ternyata kamu mau meracuniku. Ibu. Apa yang terjadi? Ayah, mereka mau meracuni nenek. Untungnya kami berhasil menghentikannya tepat waktu. Kenapa kalian begitu kejam, sampai nenek pun tega disakiti? Shichu. Shichu, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku sangat ingin menikahimu, semuanya salah si nenek tua ini. Dia yang menghalangi. Jadi aku melakukan ini, aku tidak sengaja. Apakah mencintainya adalah alasanmu untuk menyakiti orang? Wanita, kalau bukan karena kau yang memanipulasi kakak Shichu dengan laporan DNA palsu untuk menipu nenek, aku sudah lama menikah dengannya. Bagaimana aku tidak berbuat salah? Tes DNA bukan palsu, aku dan Tang-Tang. Benar-benar anak ayah. Qin Chaolu. Lihatlah kedua anak ini. Sama tak tahu malunya seperti kamu, sampai sekarang masih ngotot. Apakah kalian masih ingin menggunakan cara ini untuk menipu nenek lagi? Paman dokter, silakan masuk. Paman dokter, tolong beritahu mereka. Kedua anak ini memang anak kandung Anda. Apa? Bagaimana bisa? Qin Chaolu, sudah sampai saat ini. Kau masih ingin menggunakan cara ini untuk menipu nenek lagi? Tant bodoh. Ayah dan ibuku tidak sebodoh itu. Satu trik digunakan 2 kali. Ini rencanamu. Kupikir ini rencanamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat kritis, tergantung pada kami. 6 tahun lalu, apakah kau pernah ke Universitas Timur? Ya, Ibu. Di mana kau melahirkan aku dan Teng-Teng? Jangan-jangan. 6 tahun lalu saat kau ke Universitas Timur. Pernahkah kau pergi ke ruang piano? mungkinkah? Mungkinkah? Orang itu benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Kau adalah ayah kandung. Tang-Tang dan Kuo-Kuo. Apakah kalian benar-benar cucu kandungku? Kakak ipar, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka penipu. Aku sendiri ada di sini, jika tidak percaya. Bisa tes lagi, aku jamin dengan karir dokter. Berapapun kali tesnya, hasilnya akan tetap anak kandung. Ternyata mereka benar-benar darah daging Gusichu. Di dunia ini, ada kebetulan yang begitu menakjubkan. Gusichu adalah orangnya. Tidur dengan Qin Chaolu, pria liar itu. Semua yang kulakukan adalah untuk kalian berdua. Mempersiapkan gaun pengantin. Waktu kita dan mama diculik, itu semua perintahmu. Kau juga meracuni ayah. Semua bukti tentang ayah sudah kukirim padamu. Cepat bawa mereka ke polisi. Seseorang. Kakak ipar, aku sedang tidak waras. Aku sampai melakukan hal seperti ini, tolong lihat. Pertemanan kita selama ini, maafkan kami. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak ipar, Qin Chaolu. Kau sudah menghancurkanku seperti ini, puaskah kau? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kau pantas mendekam di penjara. Introspeksi dirilah di sana. Nenek, maafkan aku tidak sengaja menipumu. Maafkan aku, nenek, jika nenek masih marah. Pukullah Kuo saja, dan aku juga. Memang harus kupukul kalian, menyimpan rahasia dari nenek. Dan kau, sekarang bahkan tidak memanggil ibu lagi. Ini semua salahmu. Ya, semua salahku. Sudahlah, jangan terlalu serius, aku tidak peduli apakah mereka anak kandung Shichu atau tidak, aku ingin mengakui mereka. Apalagi, mereka memang cucuku sendiri. Nenek. Pertama kali melihat Osgu, begitu gugup, aduh, perusahaan go public. Tidak pernah kulihat dia segagap ini.
Gu Shichou, mulai sekarang kau sepenuhnya di bawah kendaliku. Suatu kehormatan. Aku berencana membuka pasar luar negeri, sekalian. Menemani Nona Qin sekolah di luar negeri. Kau mau?